bisa bertemu dengan Mbak Sinta gitu. Ada apa nih Mbak Sinta menghubungi saya gitu, ada yang sedang mengganggu pikiran Mbak Sinta atau gimana? Ada sih Bu, paling kayak tentang pertemanan saya, pertemanan masa lalu sih Bu sebenarnya. Pertemanan masa lalu. Iya. Apakah Mbak Sinta ingin menceritakan ke saya? Silahkan, apapun ceritakan saja kepada saya akan menjaga asas kerahasiaan yang ada dalam dunia konser ini. Jadi gini Bu, saya tuh semenjak kejadian pertemanan saya masa lalu itu, saya tuh untuk saat ini kayak buat bersosialisasi sama teman-teman yang lain tuh saya kayak takut gitu loh Bu. Saya takut kejadian yang saya alami masa lalu itu bakal kejadian lagi, terulang lagi gitu. Jadi waktu itu saya masih SMP ya Bu. Saya punya, kita main circle-an ya Bu. SMP. Saya ngerti kok. Terus adalah 9 orangan. Terus biasalah Bu kan ada grup lah ya. Iya. Nah terus waktu itu zaman COVID. Nah terus kita kayak saling telepon, saling video call, cerita-cerita lah di grup itu. Nah waktu itu kan saya nggak sempet angkat video callnya ya, karena saya lagi di luar gitu kan. Gimana ya Bu, kan nggak setiap orang itu selalu megang HP ya, 24 jam gitu loh kan Bu. Nah, terus saya kan kayak ntar aja lah balasnya, saya lagi di luar gitu. Nah habis itu pas saya nyampe rumah, saya kayak kaget gitu Bu, kayak kok tiba-tiba saya dikeluarin, di-kick gitu sama teman saya sendiri gitu. Saya kaget. Nah habis itu dia kayak bikin status, di status Bu yang kick saya. Kayak statusnya tuh kayak saya lupa, cuma dia kayak milih saya gitu. Nah terus saya nanya kan sama teman saya yang lain gitu, itu kenapa kok si itu nge-kick saya gitu. Terus teman saya bilang dia juga nggak tahu gitu. Terus saya kayak kenapa sih, padahal cuma hal sepele gitu loh Bu. Masa karena perkara saya nggak telepon aja masa saya bisa langsung dikeluarin gitu. Kan saya kan kayak bertanya-tanya ya Bu, kayak ini saya mau punya masalah apa, mau punya problem apa kayak iri nanti saya nggak punya gitu loh ke dia. Kenapa dia bisa kayak gitu. Terus dia juga setelah nge-kick saya, dia kayak langsung nggak ngecek saya, nggak menghubungi saya lagi. Yaudah saya kan situ kayak oh yaudah mungkin dia emang nggak mau lagi kali sama saya temenan. Habis itu saya ngeliat lah di IG gitu Bu, saya kayak keinget followers saya gitu lah Bu. Followers. Terus saya kayak merasa ada yang aneh gitu. Kok ini tambah berkurang gitu. Wah, kan berkurang. Kayak ada yang unfollow saya gitu Bu. Terus bener pas saya cek, bener Di unfollow sama dia, di unfollow sama yang iya. saya tuh. Terus pas di situ saya oh gitu mainnya. Kalau saya dia bisa nanti kenapa saya gitu ya Bu. Akhirnya saya unfollow aja gitu. Terus pas Dendam ya. ada terus nah terus habis itu ada lagi yang unfollow saya. Benar teman saya juga tuh yang deket unfollow. Ya udahlah saya unfollow balik gitu. Nah terus dari situ saya kayak trauma gitu lah Bu, nggak tentang pertemanan. Saya takut kayak mau sosialisasi lagi sama orang lain. Saya takut nanti saya gagal. Saya takutnya di cut off lagi pada saya nggak punya salah apa-apa. Kan waktu saya kalau misalkan emang saya ada salah atau ada apa gitu kan bisa bilang gitu ke saya gitu loh Bu, biar sayanya enak, biar sayanya tenang, saya tahu gitu kesalahan saya apa. Kalau misalkan saya ada salah kan saya bisa minta maaf atau gimana, kan ada solusinya gitu loh Bu, berubah gitu. Nah gitu lah. Tapi sampai sekarang udah benar-benar saya cut off gitu loh, udah benar nggak ada last contact lah ya. Iya, last contact udah nggak ada kabar. Iya sih Bu.
saya ngerti sih apa yang kamu rasakan sekarang. Pasti kamu sangat kecewa kan sama pertemanan kamu yang saat SMP itu. Terus juga apalagi kamu dikecewain, dihianati, ditinggalin. Saya tahu kok. Kamu tuh tidak perlu khawatir Sinta. Kan kamu tadi bilang ke saya kalau kamu takut untuk memulai pertemanan baru lagi. Kalau menurut saya kamu tidak perlu takut. Kamu hanya perlu menyembuhkan trust issue kamu saja. Mungkin hanya di masa SMA saja kamu merasakan seperti itu, tapi kan nggak tahu nanti di masa perkuliahan, pekerjaan, mungkin siapa tahu kamu bakal mendapatkan teman yang lebih baik lagi. Kamu jadi nggak perlu berpikir kayak saya nggak mau berteman, saya takut mereka sejahat teman saya lagi. Kamu tuh tidak perlu berpikir seperti itu ya, karena setiap orang tuh pasti beda-beda, dan mungkin cara kamunya juga nge-treat teman kamu juga mungkin harus beda dari waktu kamu nge-treat teman SMA kamu. Mungkin waktu kamu berteman dengan teman SMA kamu nge-treat bagaimana, makanya kamu kayak mau perbaiki diri kamu juga gitu, kayak gue salah di mana nih, makanya gue harus berubah nih biar gue nggak kayak waktu SMA lagi. Hanya dengan cara seperti itu Sinta. Kamu jangan menjadi orang yang introvert, pendiam, terus takut untuk berteman, itu tidak perlu ya. Kamu hanya perlu menyembuhkan rasa isu kamu saja, seperti itu Sinta. Ya sih Bu, saya alhamdulillah ya Bu, kuliah nih ya. Alhamdulillah saya punya teman yang baik, yang selalu support saya, mendukung saya, ngertiin saya. Saya juga sebaliknya juga ngertiin mereka juga gitu. Jadi kayak kita timbal balik gitu lah. Sama-sama. Jadi saling menguntungkan lah ya, saling gitu. menguntungkan. Tapi pertemanan saat kuliah tuh kamu merasa beda kan saat pertemanan SMA gitu ya kan? Maksudnya kan waktu SMA nih kamu nanti, dan saat kuliah kamu malah dapat temen yang lebih baik lagi ya kan? Nah maka dari itu kayak kamu gak perlu takut lagi untuk memulai pertemanan. Kamu hanya perlu memperbaiki diri kamu untuk kedepannya gimana, karena ya berteman hanyalah kayak mengisi hidup kita aja, tapi kan yang menjalani, yang merasakan hanya diri kita sendiri. Makanya itu kamu kayak mungkin harus bisa lebih baik lagi lah untuk mencari pertemanannya. Iya sih Bu. Gimana sih Tak? Alhamdulillah sih Bu, udah Sekarang sudah membaik. lumayan baik. Jadi ada pencerahan ya Bu. Ya, jadi kamu gak perlu frustasi, takut gak punya teman, gak perlu itu. Kamu hanya perlu memperbaiki diri kamu saja, dan bagaimana cara pertemanan yang baik itu aja gitu. Iya sih. Lebih baik. Tapi kamu nggak ini kan, nggak trust isu banget gitu. Enggak terlalu sih Bu. Cuman saya untuk saat ini mungkin lebih kayak pilih-pilih teman aja sih Bu, kayak mana yang baik, mana yang enggak gitu. Kalau yang nggak baik ya saya tinggalin, yang baik saya tetap saya Ya walaupun sabar ya. Ya saya tahu itu pasti membutuhkan waktu yang lama, kayak mendapatkan teman yang lebih itu pasti kayak sedikit kesal, cuman kan butuh proses saya untuk merubah dia menjadi sesuai apa yang kita inginkan juga. Iya Bu. Ya benar sekali Sinta. Saya rasa kamu hanya perlu ini aja sih, membuang trust issue yang ada dalam pikiran kamu saja. Karena kalau kamu terus berpikir yang negatif malah bikin kamu menjadi semakin terbawa pikiran, semakin stres atau apa gitu aja sih. Iya Bu. Kamu harus relax ya. Iya Bu. Gimana? Masih ada yang ingin diceritakan? Udah tenang sih Bu. Sudah mendingan? Ya, semoga kamu bisa mendapatkan teman yang lebih baik lagi ya Sinta. Semoga kamu bisa sembuh dari rasa trust issue kamu itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan lagi, boleh silahkan hubungi saya atau datang ke tempat saya ini ya. Insya Allah saya akan menjaga semua asas kerahasiaan yang kamu ceritakan itu ya Sinta. Kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya baik Bu, terima kasih sudah menerima saya. Terima kasih udah dengar cerita saya, ngasih saran. Saya sangat termotivasi dengan kata-kata Ibu. Ya Sinta, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Tunggu ya Sinta. Terima kasih. Hati-hati di jalan.